Seperti yang kita tahu, naga adalah makhluk abadi di dunia. Tapi ras naga di dunia ini sudah lama punah. Dan kebetulan hari ini aku bangkit sebagai penjinak naga level SSS. Tapi aku malah diejek semua orang sebagai orang tak berguna yang tidak punya naga untuk dijinakkan. Meskipun aku punya satu naga peliharaan bawaan naga iblis jurang neraka, aku tetap tidak akan bisa mengikat kontrak dengan naga peliharaan kedua, dan akan selamanya terjebak di level 20 tanpa bisa naik tingkat. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, aku punya kemampuan cheat reproduksi luar biasa. Kemampuan ini bisa memaksa dua makhluk untuk kawin. Naga ditambah serigala sama dengan Kuangpi. Naga ditambah kerbau hijau sama dengan Kyuniu. Naga ditambah kura-kura sama dengan Baxia. Saat ini aku sedang berjalan di jalan sambil berpikir. Semakin kuat garis keturunan naga kontrakku maka semakin kuat juga keturunannya. Tapi sekarang masalahnya adalah, di mana aku bisa mencari hewan buas dengan garis keturunan tingkat tinggi seperti itu. Tiba-tiba buku ilustrasi nagaku diperbarui. Dalam jarak 1 kilometer muncul garis keturunan yang dibutuhkan buku ilustrasi naga. Aku menghabiskan waktu 1 jam. Mengikuti sinyal cahaya dari buku ilustrasi naga, dan tiba di depan gerbang pusat penahanan hewan buas. Aku segera menemukan seorang penjaga. Permisi paman, aku mau bertanya. Di mana hewan buas tingkat tertinggi di pusat penahanan ini? Aku seorang penjinak hewan buas dan juga seorang pelajar. Aku ingin melihat hewan buas kuat milik para senior. Percuma kamu bertanya padaku. Kalau kamu mau lihat cari saja sendiri. Aku ini cuma penjaga mana aku tahu. Mataku melirik ke kiri dan ke kanan. Lalu aku memberikan selembar uang 100 yuan. Penjaga itu langsung tersenyum ramah. Wah, kamu anak yang pintar juga ya. Aku paling suka membantu pelajar. Kamu datang di waktu yang sangat tepat hari ini. Hari ini baru saja datang seekor hewan buas dengan garis keturunan tertinggi. Katanya itu adalah hewan buas milik penguasa kota Sukita yang cantik. Hewan buas bawaannya tiba-tiba mengamuk tanpa alasan yang jelas. Penjaga itu menunjuk ke satu arah sambil tersenyum. Ada di bagian paling dalam dekat sisi kiri. Hati-hati sedikit, hewan itu agak ganas. Setelah mendapatkan informasi, aku langsung pergi ke bagian terdalam pusat penahanan hewan buas. Dan dengan cepat menemukan hewan buas yang dikatakan oleh penjaga itu. Inilah harimau putih yang kucari. Harimau putih itu tiba-tiba berdiri dengan dua kakinya. Cakar depannya yang besar menghantam kandang besi. Mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tapi aku malah menyipitkan mataku. Jariku tanpa sadar mengusap dagu. Ada yang aneh, sangat aneh. Sebagai seorang profesional yang berurusan dengan hewan selama belasan tahun, aku dengan tajam menyadari, getaran tidak wajar di pangkal ekor harimau putih itu, serta kelenjar merah muda yang samar-samar terlihat di paha belakang dalamnya. Masa birahi, aku bergumam pelan, mataku berkilat tajam. Pantas saja harimau putih ini tiba-tiba mengamuk. Ternyata ini penyebabnya kebetulan sekali. Mataku menatap harimau putih itu dengan panas lalu tersenyum licik. Harimau putih kecil, kamu mau suami tidak? Asal kamu mengangguk, aku akan memberimu seorang suami. Bagaimana? Harimau putih itu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tatapannya sedikit ketakutan. Dia merasa tatapan manusia ini agak mesum. Raut wajahku langsung menjadi gelap. Tatapan apa itu dari harimau putih ini? Begitu jijik padaku. Kalau dihitung-hitung naga pendampingku seharusnya sudah bisa keluar. Aku menggosok kedua tanganku seperti orang mesum. Mataku menatap dengan liar ke ruang pemanggil hewan di samping. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sebuah cakar naga hitam pekat lebih dulu muncul dari ruang itu. Panjang tubuhnya sekitar 3 meter lebih. Seluruh tubuhnya dilapisi sisik hitam pekat seperti tinta. Naga hitam. Aku sedikit terkejut dan segera melihat informasinya. Ras naga iblis jurang neraka. Elemen kegelapan. Level 1. Konstitusi 100. Mental 200. Tingkat kepatuhan 100. Tingkat garis keturunan spesies purba. Sifat pandai menyamar. Mesum. Takut mati, nafsuan, skill bawaan jurang kegelapan, tipe kegelapan. Wah, inikah kekuatan ras naga? Baru level 1 tapi atributnya sudah dewa begini. Dan begitu muncul langsung setingkat spesies purba. Naga hitam kecil begitu muncul langsung melihat sekeliling dengan penasaran. Kepala kecilnya berputar ke sana kemari. Akhirnya mengunci pandangannya padaku, menjilati tanganku dengan mesra. Jelas dia sudah tahu siapa tuannya. Karena kamu sangat hitam, aku akan memanggilmu si hitam saja. Aku memberinya nama si hitam dengan asal. Si hitam, selanjutnya aku punya misi berat untukmu. Lihat harimau putih di dalam kandang itu tidak? Sekarang tuanmu ini memberimu sebuah tugas. Sikat dia. Naga hitam kecil itu tertegun. Seluruh tubuhnya sedikit bingung. Apa tuanku sudah gila? Dia baru saja lahir sudah disuruh bertarung di level tinggi. Harimau putih ini kelihatannya sudah dewasa. Bukannya aku akan langsung dilumat olehnya. Saat ini harimau putih yang sedang diraih itu juga menyadari keberadaan naga hitam kecil. Manusia mengagumi yang kuat, apalagi para monster peliharaan. Harimau putih itu merasakan garis keturunan naga hitam kecil lebih kuat darinya. Seketika 2 embusan napas panas keluar dari hidungnya. Dia menatap tajam ke arah naga hitam kecil itu. Aku pun meneguhkan hati. Sudah tidak ada waktu, akan gawat kalau sampai ada yang tahu. Si hitam cepat maju, sikat dia untukku. Naga itu pada dasarnya bernafsu. Panel sistem juga menunjukkan sifat nafsuannya.
Aku menunjuk harimau putih dan naga hitam kecil. Skill kesuburan luar biasa langsung diaktifkan. Seketika pandangan harimau putih dan naga hitam kecil itu bertemu. Naga hitam kecil itu dengan cepat mengerti maksudku. Sikat dia ternyata benar-benar bermakna harfiah. Ya Tuhan, siapa coba yang baru mulai sudah menyuruh monsternya melakukan hal seperti ini? Skill bawaan jurang kegelapan aktif. Naga hitam kecil itu langsung merobek ruang kegelapan dengan cakarnya. Lalu dengan satu langkah dia sudah berada di dalam kandang berhadapan dengan harimau putih. Adegan ini tidak bagus. Jadi aku skip saja untuk kalian. Aku menutupi wajahku dengan sebelah tangan. Tidak tega melihatnya. Tapi aku tetap mengintip dari sela-sela jari. Set, naga hitam kecil ini agak buas ya. Inikah yang namanya bakat? Melihatnya saja membuatku sedikit minder. 3 menit kemudian, naga hitam kecil menyelesaikan pertarungannya. Ia terbaring di tanah dan memasuki momen perenungan. Wajahnya menunjukkan senyuman yang puas. Tuanku ini benar-benar baik padaku. Aku tertawa kecil. Cepat bangun dan lanjutkan lagi. Harimau putih di sisi lain juga menjilat sudut bibirnya dengan bersemangat. Ia maju dan menyeret naga hitam kecil ke dalam jurang. 2,5 menit kemudian, naga hitam kecil sudah kehabisan tenaga dan terbaring di tanah. Ia menjulurkan lidahnya dan terlihat seperti akan mati. Sementara itu, harimau putih tiba-tiba membeku di tempat. Matanya melotot dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Lalu ia hanya bisa pasrah melihat perutnya semakin membesar. Mungkinkah aku melihat harimau putih meraung kesakitan sambil berbaring di tanah? Lalu ternyata ia melahirkan sebutir telur. Sebutir telur naga. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Terdengar suara penjaga yang panik dari kejauhan. Sepertinya keributan tadi terlalu besar. Tanpa ragu-ragu, aku langsung memasukkan naga hitam kecil dan telurnya kembali ke ruang monster. Lalu aku segera melarikan diri dari tempat kejadian. Setengah jam kemudian, sesosok bayangan muda yang anggun tiba-tiba muncul di sini. Dan dia adalah penguasa kota Kingsan yang cantik, Suyun. Melihat kekacauan di mana-mana dan monster yang terbaring dengan wajah puas. Monster harimau putih yang juga telah ternodai. Suyun merasa darahnya mendidih karena marah. Dia berteriak murka. Siapa yang melakukan ini? Keesokan harinya, dengan suasana hati yang baik, aku datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Kombinasi harimau dan naga, pastinya tidak akan lemah. Saat sedang berpikir, tiba-tiba aku dihentikan oleh seseorang. Orang itu memberitahuku bahwa kepala sekolah sedang mencariku, dan memintaku untuk segera pergi ke kantor kepala sekolah. Tidak lama kemudian, aku tiba di depan ruang kepala sekolah. Tiba-tiba pandanganku tertarik pada sesosok bayangan di dalam ruangan. Ternyata itu adalah primadona sekolah Suyuksi. Pandanganku beralih dan aku melihat kepala sekolah berperut buncit Wang Tianhai. Berdiri dengan hormat di depan Suyuksi. Kepala sekolah, kenapa kamu mencariku? Bukan kepala sekolah yang mencarimu tapi aku yang mencarimu. Kemarin aku sudah bilang untuk menungguku di lantai atas perpustakaan. Kenapa kamu tidak pergi? Mendengar itu aku langsung kehilangan kata-kata. Kamu menyuruhku pergi lalu aku harus pergi. Kamu siapa? Suyuksi menggertakkan giginya. Sudahlah, aku tidak mau berdebat denganmu soal ini. Sekarang aku akan langsung mengatakannya. 9 hari lagi ada dungeon pemula, kamu tahu kan? Aku ingin kamu membentuk tim denganku untuk masuk ke dungeon pemula. Malaikat 6 sayap milikku bisa menyembuhkan jadi pas untuk bekerja sama denganmu. Ku bilang Nona Su, sang primadona sekolah. Apa kamu pikir aku terlihat sangat bodoh? Profesi master nagaku di tahap awal adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Kenapa kamu pikir ini adalah transaksi yang adil? Suyuksi justru merasa itu hal yang wajar. Kenapa kamu menolakku? Di dunia ini sudah tidak ada ras naga yang bisa kamu kontrak. Batas maksimummu hanyalah level 19. Setelah mendengarkan aku hanya tersenyum dingin dan tidak bicara. Pada akhirnya Suyuksi yang mengalah dan angkat bicara. 1 juta, aku akan memberimu 1 juta mata uang Huaguo. Di dungeon pemula kamu satu tim denganku. Aku menggelengkan kepala. Suyuksi mengerutkan kening. 2 juta, aku tetap menggeleng. 3 juta, ini sudah batas kemampuanku. Maaf, berapapun yang kamu tawarkan aku tidak mau. Aku menjawab dengan santai. Satu tim berarti harus bersama setiap saat. Lalu bagaimana menjelaskan naga baru yang menetas dari telur nagaku? Ini adalah rahasia terbesarku jadi tidak boleh terbongkar. Saat aku berbalik dan pergi, mereka berdua akhirnya berpisah dengan tidak baik. 10 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini di alun-alun pusat kota Kingsan. Para jobchanger dari 5 SMA di kota Kingsan segera berkumpul di sini. Tepat pada saat itu tatapan dingin menusukku. Aku menoleh dan berpapasan dengan mata biru es milik Suyuksi. Aku dengan canggung mengalihkan pandanganku. Tatapan macam apa itu? Apa wanita ini begitu pendendam? Aku kan hanya menolaknya. Detik berikutnya suara provokatif terdengar. Yo, bukankah ini para jenius dari SMA Kingsan? Aku menoleh dan melihat sebuah tim yang mengenakan seragam sekolah biru tua. Pemuda di depan berambut biru dengan kilatan listrik di sekujur tubuhnya. Ku dengar kau menolak ajakan Yuxi untuk membentuk tim. Aku berkata dengan datar. Kamu siapa? Kamu bahkan tidak mengenalku. Keluarga Zhou. Zhou Tianyang. Pemuda itu berkata dengan percaya diri. Aku menarik napas seolah-olah panik. Detik berikutnya dengarkan aku melanjutkan. Sama sekali tidak kenal.
Dia itu Zhou Tianyang, si jenius dari keluarga Zhou itu. Katanya dia membangkitkan profesi tempur kelas S penyihir petir. Kamu yang hanya seorang penjinak naga, profesi sampah. Beraninya menolak jenius kelas SSS. Ku belum bicara tapi suara di kepalaku sudah meledak. Tuan, bocah ini menyebalkan sekali. Biarkan aku keluar. Aku akan menyemburkan napas naga padanya. Aku diam-diam menghela napas. Aku tahu hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Zhou Tianyang melihatku tidak bicara. Hatinya semakin bangga. Kenapa? Merasa bersalah ya? Mau tidak sebelum masuk ke alam rahasia? Biar aku ajari apa itu profesi tempur yang sebenarnya. Sambil berkata, dia mengumpulkan bola petir yang melompat-lompat di telapak tangannya. Aku menatapnya dan tiba-tiba tertawa. Kamu yakin mau melakukannya di sini? Takut ya? Zhou Tianyang tersenyum mengejek. Minta maaflah sekarang. Aku mungkin akan melepaskanmu. Su Yuxi sepertinya juga menyadari konflik di sini. Tapi dia tidak berniat menghentikannya sedikit pun. Hanya menatapku dengan penuh minat. Ku menggelengkan kepala dan perlahan mengangkat tangan kananku. Xiao Hei keluarlah untuk mencari udara segar. Bayangan di seluruh alun-alun mulai berputar dan menggeliat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Detik berikutnya auman naga yang memekakkan telinga menggema di angkasa. Seekor naga iblis hitam legam muncul merobek kehampaan. Sialan, banyak sekali orang yang menonton. Suara Xiao Hei berteriak gembira di dalam benakku. Tuan, apa aku keren? Wajah Zhou Tianyang langsung pucat pasi. Kedua kakinya gemetar tak terkendali. Sepertinya ini hanya salah paham. Kalau tidak ada apa-apa lagi aku pergi dulu ya. Ku hampir lupa. Penjinak naga memang profesi yang tidak berguna. Tapi di tahap awal dia tetaplah seorang dewa. Xiao Hei menunduk pupil naga raksasanya menatap Zhou Tianyang. Hembusan napasnya mengenai wajahnya. Aku berkata dengan tenang. Tadi kamu bilang ingin menyuruhku melakukan apa? Detik berikutnya Zhou Tianyang langsung berlutut dan meminta maaf. Maafkan aku, tolong ampuni aku. Semua orang tertawa. Anak ini tegas juga ya. Cukup Xiao Hei. Aku berkata dengan datar. Alam rahasia akan segera terbuka, jangan buang waktu. Xiao Hei mendengus dengan tidak puas. Tapi dia tetap patuh mundur ke sisiku. Tubuhnya yang besar melingkar di belakangku. Seperti sebuah benteng kegelapan. Dengan adanya naga seperti ini siapa yang bisa mengalahkannya? Mata biru es Su Yuxi menatapku lekat-lekat. Terlihat gejolak yang sulit ditangkap di matanya. Dia hanya bisa sombong di tahap awal saja. Setelah mencapai level 20 barulah panggung utamaku. Dan tepat pada saat ini, retakan ruang telah stabil sepenuhnya. Alam rahasia pemula resmi dibuka. Setelah memasuki alam rahasia, rasa pusing akibat teleportasi ruang surut bagai air pasang. Aku bergumam sendiri tentang informasi yang kudapatkan sebelumnya. Saat aku sedang melamun, tumpukan kayu busuk di sebelah kanan tiba-tiba meledak. Seekor serigala roh hijau seukuran sapi keluar sambil memamerkan taringnya yang setajam belati. Ia menggeram ganas ke arahku. Seolah berkata, manusia kamu tamat. Dia berada di level 3. Kenapa manusia ini tidak takut padaku sama sekali? Keraguan melintas di mata serigala roh biru. Xiao Hei, habisi dia. Hari ini aku mau makan daging serigala. Aku berteriak dengan gembira. Dalam sekejap Xiao Hei sudah bergerak. Menerjang maju dengan tubuh naganya yang besar. Ting, berhasil membunuh serigala roh biru level 3. Poin pengalaman bertambah 40. Benar saja di level yang sama. Ras naga benar-benar mendominasi makhluk biasa. Aku dan Xiao Hei mulai masuk lebih dalam ke hutan. Monster yang kami temui hampir selalu kalah dalam satu serangan. Monster racun menjalar level 3 terbunuh. Macan tutul bayangan level 4 terbunuh. Membunuh raksasa gua level 10 yang levelnya lebih tinggi. Ting, level naga kontrakmu naik ke level 5. Bakat naga iblis jurang telah bangkit. Mengendap dalam bayangan, ku tiba-tiba berhenti dengan tatapan terkejut dan senang. Mendapatkan skill baru, aku langsung memeriksa panel dataku. Sialan, memang pantas disebut ras naga. Atribut dasar yang ditambahkan setiap naik level ternyata sebanyak ini. Dan di level 5 sudah mendapatkan skill baru. Setelah berpikir sejenak aku dan Xiao Hei melanjutkan perjalanan. Boom, tubuh besar kadal baju besi penguasa level 5 tumbang ke tanah. Kerja bagus Xiao Hei, tidak kusangka bertemu dengan makhluk penguasa yang langka. Di antara tulang rusuk kadal yang hancur, muncul sebuah jantung seukuran kepalan tangan. Inilah bahan inti penguasa jantung kadal baju besi. Barang bagus, kataku berbinar. Benda ini setidaknya bisa laku 200.000 mata uang Huaguo di pasaran. Ini adalah bahan inti untuk menempa perlengkapan pelindung tingkat tinggi. Saat aku baru saja akan mengambil intinya, detik berikutnya aku tiba-tiba tertegun. Terdeteksi energi kehidupan dengan kemurnian tinggi. Serap atau tidak, setelah diserap dapat mempercepat proses penetasan telur naga. Apa? Aku sedikit tertegun. Aku segera memunculkan panel sistem dan mulai memeriksa status telur naga di dalam ruang monster peliharaan. Nama telur naga belum dinamai ras campuran. Progres penetasan 10%. Status energi kehidupan tidak cukup, penetasan terhenti. Ternyata begitu aku tiba-tiba sadar. Pantas saja telur naga ini sudah dirami begitu lama tapi tidak ada pergerakan. Ternyata kekurangan energi kehidupan dengan kemurnian tinggi. Aku melirik material inti kadal lapis baja besi di tanganku.
Serap, mulai mengubah energi kehidupan. Progres penetasan 15%. Satu buah hanya menambah 5%. Aku hampir saja mengumpat keras-keras. Ini keterlaluan sekali. Aku menghela napas. Sepertinya aku harus mencari cara untuk berburu monster lord. Entah apakah di seluruh hutan ini ada begitu banyak makhluk lord. Setelah memastikan semua orang pergi, aku baru berjalan keluar perlahan dari balik pohon. Xiao Hei dengan gembira mengibaskan ekornya. Tuan, sekarang kita bisa menghabisi babi ini kan? Tentu saja, aku menjentikkan jariku. Ayo selesaikan dengan cepat. Naga iblis jurang yang sudah lama bersiap-siap tiba-tiba menerkam. Napas bayangan menyembur ke bawah seperti air terjun. Seketika menenggelamkan babi hutan yang sudah terluka parah. Ting, membunuh Lord Babi Hutan mengamuk level 8. Poin pengalaman ditambah 1000. Monster peliharaanmu naga iblis jurang telah naik ke level 9. Kekuatan cahaya keemasan pucat mengalir ke dalam tubuh. Aku mengembuskan napas lega. Aku maju dan dengan terampil mengambil jantung babi hutan. Lalu mengeluarkan material inti dari Raja Serigala Darah sebelumnya. Serap, progres penetasan 50%. Ternyata masih baru mencapai setengahnya. Proses penetasan telur naga ini benar-benar menghabiskan uang. Aku merasa sangat sakit hati sampai berkedut. Pergi lanjut berburu Lord. Aku membawa Xiao Hei dan mulai masuk ke dalam hutan. Sementara itu di sisi lain, portal teleportasi di alun-alun pusat kota Kingsan menyala satu persatu. Cepat lihat, ada orang yang keluar. Itu murid dari sekolah menengah nomor 2. Kok cepat sekali. Kerumunan penonton berdiskusi dengan ramai. Guru dari setiap sekolah juga bergegas maju menyambut. Kepala sekolah menengah nomor 2, Chen Tiesan, awalnya sedang memegang cangkir teh. Dengan wajah bangga menyombongkan diri ke kepala sekolah lain. Zhou Tianyang dari sekolah kami adalah penyihir petir kelas S. Di alam rahasia pemula pasti bisa masuk 3 besar. Mungkin saja bisa memecahkan rekor kota Kingsan kita sebelumnya. Menjadi orang yang berganti profesi level 11. Kepala sekolah lain menatap dengan penuh kekaguman. Profesi kelas S ini memang langka dan kuat. Sayangnya mereka tidak punya. Hanya kepala sekolah menengah nomor 1, Wang Dahai, yang memasang wajah meremehkan. Ih. Kalau murid penyihir petir kelas S milikmu bisa mencapai level 11, berarti 2 orang dari sekolahku yang membangkitkan profesi kelas SSS. Bukankah seharusnya bisa mencapai level 15? Penyihir petir adalah yang terhebat. Wajah Chen Tiesan penuh dengan kekesalan. Belum selesai berbicara, dia melihat murid andalannya muncul di portal teleportasi dengan wajah kotor dan lesu. Kepala sekolah Chen langsung menyemburkan tehnya. Zhou Tianyang, kenapa kamu keluar secepat ini? Di sampingnya, kepala sekolah menengah nomor 1, Wang Dahai, hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berpura-pura menghibur. Chen tua, alam rahasia pemula itu sangat berbahaya. Keluar lebih awal itu wajar. Lagi pula tidak semua orang seperti sekolah kami, yang kelas sesnya begitu stabil. Wajah Chen Tiesan menjadi hitam seperti dasar panci. Dia menarik Zhou Tianyang dengan kasar. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekilas niat jahat melintas di mata Zhou Tianyang. Tiba-tiba dia meninggikan suaranya. Kepala sekolah kami dicelakai oleh Lin Feng. Lin Feng sengaja memancing monster tingkat Lord untuk mengepung kami. Dia mengandalkan peliharaan naganya untuk merebut rampasan perang kami. Untung kami lari cepat, kalau tidak kami hampir mati di dalam. Para guru dan siswa yang menonton seketika menjadi gempar. Tega sekali menyerang kaumnya sendiri. Ini keterlaluan sekali. Chen Tiesan gemetar karena marah. Beralih ke Wang Dahai. Wang tua, lihatlah murid baik yang dididik sekolahmu ini. Wang Dahai juga tercengang. Ini tidak mungkin. Anak itu Lin Feng kelihatannya sangat tenang. Buktinya sudah jelas. Zhou Tianyang menunjukkan luka di lengannya. Ini dilukai oleh naga hitam milik Lin Feng itu. Padahal dia sendiri yang tergores dahan pohon karena panik. Zhou Tianyang berusaha sekuat tenaga untuk memfitnah Lin Feng. Ekspresi wajah Chen Tiesan seketika berubah. Harus menghukum berat Lin Feng. Saya mengusulkan untuk menunggu sampai dia keluar. Panggil orang-orang dari Biro Manajemen Ketertiban untuk menangkap Lin Feng.